Warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you? Welcome back to Matsa Surba Online Social Studies lesson with me, Lucy Hendarwati. Our topic today, negara anggota ASEAN, Myanmar. Alright, before we start, let's say the doa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. May Allah let our heart be filled with light and insight and understanding and knowledge. Amin. Negara-negara ASEAN, Myanmar. Identitas negara, nama resmi, Pidaung Su Sosialis Tamada Myanmar Naikan atau Republik Sosialis Uni Myanmar. Ibu kota Naypyidaw. Pemerintahan Republik. Kepala negara Presiden. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Badan Legislatif Dewan Rakyat. Bahasa Myanmar resmi. Inggris dialek lokal. Hari kemerdekaan 4 Januari. Agama Buddha, Islam, Hindu, Kristen, dan kepercayaan animisme. Rakyat dahulu disebut bangsa Burma, sekarang bangsa Myanmar. Penduduk tahun 2015 52,1 juta jiwa. Lagu kebangsaan Kaba Makye, tanah negaraku yang bebas. Jumlah penduduk lebih kurang 55 juta jiwa tahun 2014. Mata uang Kyat. Keadaan alam, letak dan batas. Secara astronomis, Myanmar terletak antara 11 derajat LU sampai 28 derajat LU dan 92 derajat PT sampai 101 derajat PT. Luas wilayah Myanmar 678.036 km. Adapun batas negara meliputi sebelah utara Tiongkok, sebelah selatan Laut Andaman, sebelah barat Teluk Benggala, sebelah timur Laos dan Thailand. Iklim. Berdasarkan letak lintangnya, Myanmar terbagi dalam 2 musim, yaitu bagian selatan beriklim tropis dan bagian utara beriklim subtropis. Di wilayah Myanmar di sekitar Khatulistiwa, suhu rata-ratanya sedang. Bagian tengah suhu rata-ratanya tinggi, dan bagian utara suhu udaranya dingin karena terdapat pegunungan tinggi, yaitu pegunungan Himalaya. Curah hujan tertinggi terjadi di pegunungan Arakan Yoma. Di daerah pedalaman termasuk Plato Shan, curah hujan rata-rata adalah 1.300 mm sampai 1.900 mm per tahun. Dataran tinggi Mandalay merupakan zona kering. Curah hujan yang jatuh di suatu tempat tergantung relief serta jarak tempat tersebut dari garis pantai. Bentang alam. Negara Myanmar terbentuk dari 2 lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Keduanya berjajar dari utara ke selatan. Jajaran sebelah barat mencakup deretan pegunungan Leta, Bukit Jin, dan pegunungan Arakan Yoma yang diliputi hutan-hutan lebat. Pada daerah perbatasan dengan India dan Bangladesh, ditutupi jalur pegunungan yang terpisah satu sama lainnya oleh lembah yang sangat dalam.
Dataran rendah membentang mengikuti alur sungai Irrawaddy dan sungai Sitang sampai ke pedalaman Mandalay. Dataran tersebut merupakan dataran rendah aluvial yang terletak di apit dua jalur pegunungan barat dan timur. Hampir separuh wilayah Myanmar terletak di lembah sungai Irrawaddy dan cabang-cabangnya. Das Irrawaddy bermuara di Laut Andaman. Di salah satu bagian dataran rendah ini terdapat pelatusan dengan ketinggian mencapai 900 mdpal. Dari arah timur laut mengalir sungai Salween yang melintasi pelatusan melalui lembah yang sempit. Di bagian paling utara Myanmar yang berbatasan dengan Tiongkok terdapat gunung tertinggi di Myanmar yaitu Gunung Hakabon Razi. Penduduk Myanmar berjumlah 52,1 juta jiwa pada tahun 2015 dengan pertumbuhan sebesar 0,1% per tahun. Dalam bidang pendidikan, Myanmar menghadapi masalah yang sama dengan negara berkembang lainnya, yaitu tingkat pendidikan yang umumnya masih rendah. Penduduk Myanmar terdiri dari beberapa kelompok etnis. Di bawah ini, etnis Tibet Burma mencapai 72% dari jumlah keseluruhan penduduk Myanmar. Etnis ini dianggap sebagai pewaris peradaban bangsa-bangsa Bius dan Mon yang menempati wilayah sekitar dataran rendah Irrawaddy. Kelompok suku lain adalah Shan 9%, Karen 7%, Tiongkok 3%, dan India 2%. Komunikasi sehari-hari menggunakan bahasa resmi yaitu bahasa Burma. Adapun alat tukar uang yang digunakan adalah kyat. Mayoritas penduduk Myanmar memeluk agama Buddha 85%. Inilah sebabnya penduduk Myanmar banyak yang tinggal di sekitar kuil-kuil Buddha. Sisanya, penduduk Myanmar memeluk agama Kristen, Islam, Hindu, kepercayaan suku, dan lain-lain. Perekonomian. Produk-produk ekspor andalan Myanmar adalah beras, kacang-kacangan, ikan dan udang, bahan mineral, kayu, karet, batu perhiasan, dan gas. Adapun produk-produk impor antara lain baja, mesin, dan suku cadang kendaraan bermotor, semen, minyak mentah, bahan baku kimia, dan pupuk. Pertanian merupakan aktivitas ekonomi yang penting. Kira-kira 60% penduduk Myanmar bermata pencaharian sebagai petani. Industri-industri yang muncul kebanyakan didirikan dengan berbasis pada sektor pertanian. Bidang-bidang lain telah mulai dikembangkan sebagai contoh pertambangan dan peningkatan hasil industri perikanan dan peternakan. Semua kegiatan industri yang berskala besar dikendalikan oleh pemerintah. Sumber daya alam. Sumber daya alam utama Myanmar berasal dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta pertambangan. Hampir di setiap wilayah Myanmar, lahan-lahan dimanfaatkan untuk pertanian. Kegiatan pertanian yang dilakukan mulai dari tebang bakar dengan cara membuka hutan, pertanian tanda hujan, sampai diversifikasi pertanian. Beras merupakan komoditas utama, disusul teh yang menghampar di pelatusan dan tembakau di bagian utara, tebu dan sayur-sayuran. Tanah di zona kering dimanfaatkan untuk tanaman jagung, kapas, wijen, dan gandum. Hasil perikanan paling banyak diusahakan di Myanmar di bagian pantai barat. Di kota Manhin dan Hantawadi terdapat pusat penelitian perikanan, sedangkan di Mergui didirikan sekolah perikanan. Karet,
Kayu jati dan kayu besi merupakan hasil utama dari perkebunan. Dalam pengolahan perkebunan ini, para pemilik perkebunan biasanya memanfaatkan gajah sebagai tenaga bantuan untuk mengangkut hasil kayu dari perkebunan menuju tepian sungai. Setelah itu dihanyutkan mengikuti arus sungai. Hasil dari pertambangan di Myanmar diantaranya minyak bumi di Chauk dan Penayung, gas alam di Chauk, timah di pertambangan Tenasserim, serta jenis-jenis mineral atau barang-barang tambang lainnya. Kerjasama. Sebagai negara yang sedang berkembang, Myanmar mulai meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain dalam ikatan kerjasama bilateral, regional maupun internasional, serta multilateral. Kerjasama ini mencakup berbagai bidang diantaranya ekonomi, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan, teknologi, serta bidang-bidangnya yang lain. Sampai tahun 2003, Myanmar tercatat sebagai anggota ASEAN, ADB, SCAP, AJU, FAO, IBRD, IDA, IFC, ILO, IMF, WTO, UNESCO, UNIDO, UNICEF, dan EALAF. Dalam hubungan perdagangan internasional, Myanmar melakukan kegiatan ekspor dan impor. Barang-barang yang menjadi unggulan ekspor Myanmar diantaranya kayu dan beras. Adapun barang-barang impor utama adalah mesin-mesin, alat-alat angkutan barang logam, kertas, pupuk, dan obat-obatan, serta barang-barang lainnya. Negara-negara pengimpor barang-barang tersebut adalah Jerman, Jepang, Singapura, Inggris, dan Amerika. Terima kasih atas perhatiannya.